sehat dan kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Baik, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan Bapak harap setelah menonton video ini Anda semua bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, materi kita yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Persamaan umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa juga ditulis Y ini bisa diganti dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang mana A, B, dan C ini bisa kita ganti dengan bilangan real seperti 1, 2, atau 3. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi kuadrat. Misalkan itu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Yang mana nilai dari A nya yaitu 1, B nya 2, dan C nya 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Baiklah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama, memperkirakan karakteristik dari grafik. Jadi di sini kita bisa melihat dari nilai A dan nilai diskriminannya. Nah, nanti apakah grafik ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dan lain-lain sebagainya. Baik, yang kedua yaitu titik potong dengan sumbu X. Jadi kita mencari titik potong grafik tersebut terhadap sumbu X. Berikutnya yang ketiga yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Jadi kita mencari titik potong grafik tersebut terhadap sumbu Y. Selanjutnya itu kita menentukan titik puncak atau bisa juga disebut dengan titik optimum atau titik balik. Nah, jadi kita cari titik puncak atau titik optimum atau titik balik dari grafik fungsi tersebut. Nah, selanjutnya baru kita gambar grafik fungsi tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu memperkirakan karakteristik grafik. Persamaan umum dari grafik kuadrat persamaan umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau Y ini bisa kita ganti dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi karakteristik dapat kita lihat dari nilai A dan nilai diskriminannya. Nah, Anda semua telah belajar bahwasanya mencari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Baiklah, karakteristik yang pertama yaitu dapat kita lihat dari nilai A-nya. Yang pertama, jika A-nya besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas dan titik puncak merupakan titik balik minimum. Jadi karena parabola terbuka ke atas, jadi titik puncaknya berada di bawah sehingga disebut dengan titik balik minimum. Baik, yang kedua yaitu jika A-nya kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah dan titik puncaknya merupakan titik balik maksimum. Jadi karena parabolanya terbuka ke bawah, sehingga titik puncaknya berada di atas. Jadi bisa kita sebut dengan titik balik maksimum. Nah, jadi jika A-nya besar dari 0, misalkan A-nya 1, 2, atau seterusnya, maka parabola tersebut terbuka ke atas. Dan jika A-nya kecil dari 0, seperti A-nya misalnya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, maka parabolanya terbuka ke bawah. Baik, selanjutnya untuk yang nilai diskriminannya. Jika nilai diskriminannya besar dari 0, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Jadi misalkan nilai D-nya ini 1, 2, dan seterusnya, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya jika D-nya sama dengan atau diskriminannya sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X hanya di 1 titik. Jadi parabola menyinggung sumbu X. Nah, selanjutnya jika D-nya kecil dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. Misalkan D-nya ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, maka parabola tidak memotong sumbu X. Baiklah, di sini dapat kita lihat pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, nilai A-nya besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan jika A-nya kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah. Selanjutnya untuk nilai diskriminannya, jika D-nya besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Dan selanjutnya jika sama dengan 0,
memotong di satu titik atau menyinggung, dan selanjutnya jika kecil dari 0 maka tidak memotong sumbu X. Baik, sekarang kita sudah ada contoh fungsi kuadrat yang tadi, yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Jadi kita akan melihat karakteristik grafik dari fungsi kuadrat ini. Jadi yang pertama itu kita lihat dari nilai A-nya. Di sini kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Jadi karena A sama dengan 1, maka 1 besar dari 0. Jadi A besar dari 0. Berikutnya yaitu kita lihat dari nilai diskriminannya. Kita cari dulu nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang mana nilai B ini adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali C nya 1 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai D nya sama dengan 0. Sehingga kita sudah bisa melihat karakteristik dari grafik fungsi kuadrat ini. Yang pertama itu nilai A nya besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan berikutnya itu D nya sama dengan 0. Dan D sama dengan 0, maka grafik ini menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau lebih kurang gambarnya seperti ini. X. Kemungkinan gambar dari grafik fungsi kuadrat ini seperti ini. Misalkan ini sumbu X, ini grafik fungsi kuadratnya. Baiklah, selanjutnya itu titik potong dengan sumbu X. Jadi pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka titik potong dengan sumbu X didapat jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sehingga Y-nya harus sama dengan 0. Maka kita akan mencari pembuat 0 dari persamaan kuadrat tersebut. Kemarin Ananda telah mempelajari cara menentukan pembuat 0 persamaan kuadrat itu dengan cara yang pertama itu metode pemfaktoran, yang kedua metode kuadrat sempurna, yang tiga rumus kuadratik. Jika pembuat 0-nya kita misalkan X1 dan X2, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah X1,0 dan X2,0. Baik, berikutnya langkah yang kedua yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Tadi kita kan sudah memiliki contoh dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Jadi untuk mencari titik potong dengan sumbu X ini, kita harus membuat Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat yang tadi, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, di sini kan kita sudah bisa lihat bahwa fungsi kuadrat tadi berubah menjadi persamaan kuadrat, yang mana persamaannya itu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita akan mencari nilai dari X ini. Kemarin Anda semua telah mempelajari cara mencari X ini dengan cara yang pertama rumus ABC pemfaktoran. Nah, sekarang Bapak mencari nilai X ini dengan cara rumus ABC. Yang mana rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang nilai A-nya sama dengan 1, B-nya 2, dan C-nya sama dengan 1. Kita substitusikan masing-masing nilai A, B, C-nya ke dalam rumus ABC ini. Nah, kemudian Bapak dapatkan nilai X-nya sama dengan nilai 1. Jadi X-nya hanya memiliki satu penyelesaian saja. Jadi kita dapatkan titik potong dengan sumbu X-nya yaitu negatif 1,0.
Mungkin Anda semua bisa juga mencari faktor dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan cara yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Jadi kita mencari titik potong grafik tersebut dengan sumbu Y. Pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka titik potong dengan sumbu Y didapat jika X sama dengan 0. Sehingga kita harus mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat tersebut. Karena jika kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat tersebut, maka hasilnya didapatkan Y sama dengan C. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu kita mencari titik potongnya dengan sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka kita harus mensubstitusikan nilai X-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1 tadi, sehingga kita masukkan nilainya X-nya 0, kita dapatkan Y-nya sama dengan 1, sehingga titik potong sumbu Y-nya menjadi 0,1. Langkah yang keempat yaitu menentukan titik puncak, atau bisa juga disebut dengan titik optimum atau titik balik. Jadi pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, mempunyai dua kemungkinan titik puncak, yaitu maksimum jika A kecil dari 0 dan minimum jika A besar dari 0. Jika titik puncak dimisalkan X, Y, maka nilai X dan Y dapat diperoleh dari yang pertama itu nilai X, atau bisa juga disebut dengan sumbu simetri. Kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya untuk nilai Y, atau bisa juga disebut dengan nilai optimum atau nilai maksimum minimum. Nilai Y ini bisa kita dapatkan dengan rumus D per negatif 4A dikali negatif 4A. D per negatif 4 dikali A. Jadi Anda semua harus mengingat atau menghafal rumus untuk mencari titik puncak ini. Sehingga kita dapatkan koordinat titik puncaknya itu X, Y. Selanjutnya yaitu kita menentukan titik puncak atau titik optimum, atau juga bisa disebut dengan titik balik. Jadi rumus dari titik puncak ini, misalkan titik puncaknya X, Y, maka untuk mencari X-nya itu min B per 2A, min B per 4A. Nah, kita contohkan pada fungsi kuadrat yang telah kita contohkan tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Yang mana nilai dari A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 1. Jadi untuk mencari koordinat titik puncaknya, kita substitusikan nilai A, B, C ini ke dalam rumus titik puncak ini. Jadi negatif B ini negatif 2 per 2 dikali A, A-nya 1, jadi 2 dikali 1, koma nilai diskriminan. Tadi kita sudah mencari nilai diskriminannya itu 0, jadi negatif 0 per 4 dikali A. Nilai A-nya adalah 1, jadi 4 per 1. Sehingga kita dapat koordinat titik puncaknya itu negatif 1,0. Ini pada bidang kartesius. Tadi kita sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X-nya yaitu koordinatnya negatif 1,0, dan titik potong dengan sumbu Y-nya itu 0,1, dan titik puncaknya adalah negatif 1,0. Di sini sudah ada bidang kartesius, yang mana tadi titik potong dengan sumbu X-nya negatif 1,0. Nah, di sini titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,-1, kita buat titiknya 0,-1, dan selanjutnya titik puncaknya itu negatif 1,0. Nah, titik puncaknya berada pada sama dengan titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya kita akan mencari titik bantu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Nah, kita buat tabel X, Y seperti tabel ini. Nah, untuk nilai X-nya negatif 2, kita akan mencari di titik berapa Y-nya. Jadi di sini kan kita cari X-nya negatif 2, berarti kita substitusikan
masukkan nilai X sama dengan negatif 2 ke persamaan yang awal tadi, itu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Sehingga kita dapatkan ini, kita dapatkan Y nya sama dengan 1. Dan begitu juga untuk nilai X nya sama dengan 3, 1 dan 2 kita dapatkan. Silakan Anda cari nantinya. Nah, selanjutnya kita gambar titik tersebut, kita buat, kita masukkan koordinat titik-titik ini ke dalam bidang kartesius ini. Misalkan pertama itu negatif 2,1, negatif 2,1 di sini titiknya 2,1. Jika itu untuk negatif 3, X nya negatif 3 berarti Y nya 4. Ini negatif 3, Y nya 4. Ini di sini. Selanjutnya itu untuk nilai X nya 1, maka Y nya 4, 1, Y nya 4. Dan apabila nilai X nya 2, maka Y nya 9, 2, 9. Jadi selanjutnya kita hubungkan titik ini. Nah, sehingga membentuk gambar grafik fungsi kuadrat. Misalnya kita tuliskan persamaan dari fungsi di sini. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari Bapak. Banyak salah Bapak, mohon maaf. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak tadi Anda semua bisa paham, dan juga sebenarnya Anda semua bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Jadi Anda semua bisa menguji apakah gambar grafik Anda ini benar atau tidaknya. Anda bisa menggunakan aplikasi GeoGebra, bisa digunakan menggunakan laptop, juga bisa menggunakan Android atau smartphone Anda masing-masing. Baiklah, mungkin Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.